Hai teman-teman, selamat datang di channel Gudang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Three Kingdom. Film yang dirilis tahun 2008 ini dibintangi oleh Andy Lau, Sammo Hung, dan Maggie Q. Film yang disutradarai oleh Daniel Lee ini menceritakan tentang 3 kerajaan besar di daerah Tiongkok yang saling berperang demi menjadi penguasa seluruh dataran negara Cina. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah desa kecil yang dihuni oleh pasukan Liu Bei. Pria ini bernama Luo Ping'an, salah satu petinggi pasukan Liu Bei. Pagi itu, Luo kedatangan seorang pria yang hendak bergabung menjadi prajurit Liu Bei. Ia bernama Zhao Zilong yang berasal dari desa Changshan. Sementara itu, Zilong yang tengah beristirahat didatangi oleh Luo. Ia lalu memberi sebuah peta. Luo ternyata juga berasal dari desa yang sama seperti Zilong, yaitu desa Changshan. Karena berasal dari daerah yang sama, Zilong menganggap Luo sebagai kakaknya. Begitupun Luo yang menganggap Zilong adalah adiknya. Pada suatu hari, Cao Cao mengerahkan prajuritnya untuk menyerang pasukan Luo. Liu Bei yang mendengar kabar itu tidak tinggal diam. Ia lalu mengirim sebuah kotak yang berisi potongan telinga dan seorang yang bernama Zhuge Liang. Ia adalah penasihat Liu Bei yang pandai dalam menyusun strategi perang. 1000 pasukan Liu Bei tidak ada apa-apanya dibandingkan pasukan Cao Cao yang berjumlah 10.000. Sehingga Zhuge memutuskan untuk menyerang pada waktu malam hari ketika pasukan Cao sedang beristirahat. Ditambah prediksi Zhuge bakal adanya hujan pada malam itu. Luo bersama Zilong ditugaskan menjadi pasukan garda depan. Hujan pun turun pada malam itu. Mereka semua lalu masuk ke dalam markas pasukan Cao. Luo bersama anak buahnya berhasil membunuh banyak pasukan Cao Cao, termasuk petinggi dari peleton itu. Walau sebenarnya Luo hampir kalah dalam pertarungan itu, tapi karena bantuan Zilong, mereka berhasil mengalahkan petinggi peleton itu. Kekalahan pasukannya membuat Cao Cao begitu marah kepada kerajaan Shu. Liu Bei lalu memutuskan untuk mengevakuasi semua rakyatnya menuju ke daerah perbukitan Poenik yang lebih aman. Dengan dibantu saudara angkat Liu Bei yang bernama Jenderal Guan Yu dan Zhang Fei. Sementara itu, keberhasilan Luo membunuh petinggi pasukan Cao membuat dirinya ditugaskan untuk melindungi keluarga Liu Bei. Dalam perjalanannya, Luo ternyata dikejar oleh pasukan Cao. Beruntung, ia selamat dan melarikan diri, namun tidak dengan keluarga Liu Bei. Mereka harus terbunuh pasukan Cao Cao. Kejadian itulah yang membuat Zhang Fei ingin membunuh Luo. Namun, Zilong menghentikan tindakan itu. Mereka pun akhirnya bertarung di hadapan Liu Bei. Guan Yu yang tak terima saudaranya diajar, akhirnya juga ikut melawan Zilong, sama dengan Zhang Fei. Kekuatan mereka berdua ternyata tidak bisa mengalahkan Zilong. Zilong terlalu kuat untuk bertarung. Sampai pada akhirnya, Liu menghentikan pertarungan itu. Ia merasa terkesan dengan skill bertarung Zilong, sehingga Zilong mendapat perintah khusus untuk menyelamatkan Raja Muda. Tak lupa, Liu Bei juga memberi baju pelindungnya kepada Zilong. Keesokan harinya, Zilong berangkat bersama dengan Zhang Fei dan Guan Yu.
yang bertugas memerangi pasukan Cao Cao. Sementara Zilong mencari Raja Muda. Zilong pada akhirnya berhasil menemukan Raja Muda. Akan tetapi dalam perjalanannya pulang menuju kerajaan, ia harus melewati pasukan Cao Cao. Zilong mau tidak mau harus perang melawan ribuan pasukan Cao Cao. Walaupun sempat hampir kalah, Zilong berhasil bangkit dan melawan pasukan Cao Cao. Bahkan Zilong berhasil mengambil pedang Cao Cao dan segera lari menyelamatkan Raja Muda. Setelah kejadian itu, Zilong pulang menuju desanya. Sesampainya di desa Changshan, Zilong diarak mengelilingi desa. Ia dianggap sebagai seorang pahlawan dan semua orang sangat senang dengan kehadiran Zilong. Desa Changshan akhirnya mempunyai seorang pendekar. Ia lalu dibawa melihat pertunjukan wayang tentang dirinya. Di sana Zilong bertemu seorang gadis yang ternyata ialah kekasih hatinya. Singkat cerita, Zilong akhirnya menjadi bagian dari salah satu dari 5 jenderal macan karena tidak pernah kalah dalam pertempuran melawan pasukan Cao Cao. Suatu hari, Raja Liu Bei memberi penghargaan serta bagian kekuasaan kepada 5 jenderal macan. Guan Yu sebagai barisan depan, Zhang Fei sebagai pasukan kanan, Ma Chou sebagai pasukan kiri, Huang Zhong sebagai pasukan pengawalan, dan yang terakhir Zhao Zilong sebagai jenderal terbang atau jenderal barisan terdepan. 5 jenderal itu lalu berangkat bertempur. Tahun demi tahun dilewati. Total 20 tahun mereka bertempur, sehingga satu demi satu jenderal harus gugur, termasuk Guan Yu dan Zhang Fei. Ini dari kelimanya hanya tersisa satu, yaitu Zhao Zilong. Kini kerajaan Shu dipimpin oleh Raja Muda, yaitu putra dari Raja Liu Bei. Pagi itu ada pembagian penghargaan serta kekuasaan baru pada kerajaan Shu. Jenderal Naga dianugerahkan kepada anak Guan Yu dan Jenderal Macan dianugerahkan kepada anak Zhang Fei. Namun keduanya tampak tidak akur. Itu terlihat ketika mereka saling berebut penghargaan yang diberikan yang mulia. Zilong kemudian datang menghentikan mereka yang hendak bertarung. Zilong juga meminta kepada Zhuge untuk mengikut sertakan dirinya dalam ekspedisi Gunung Utara. Zhuge lalu memberi 2 buah surat. Surat pertama disuruh membuka ketika berada di persimpangan, dan yang kedua disuruh membuka ketika Zilong terdesak. Sebelum melakukan ekspedisi, Zilong pergi melihat kuil tempat pakaian serta peralatan 5 jenderal macan yang telah dimuseumkan. Dari kelimanya hanya tersisa satu tempat yang dibuat untuk meletakkan pakaian Zhao Zilong. Tiba-tiba Luo datang. Ia berbicara kepada Zilong untuk ikut dalam ekspedisi ke Gunung Utara. Keesokan harinya, semua jenderal bersama pasukannya melakukan ekspedisi menuju Gunung Utara. Sampailah mereka di persimpangan pertama. Zilong lalu membuka surat yang diberi Zhuge. Pasukan diperintahkan pecah menjadi 2 bagian dan akan bersatu kembali setelah melewati 6 kabupaten. Guan dan Zhang ditugaskan lewat jalur kanan dan Zilong mengambil jalur kiri. Di tengah perjalanannya, Zilong merasa ada sesuatu di depan mereka. Ia lalu memutuskan berhenti, dan benar saja, ternyata pasukan kerajaan Wei datang menghadang Zilong bersama pasukannya. Di sana Zilong bertarung dengan salah satu komandan pasukan kerajaan Wei. Gelar Zilong yang dijuluki Jenderal Terbang ternyata bukan omong kosong. Walaupun ia sudah tua, Zilong masih sanggup untuk melawan 4 musuh sekaligus. Bahkan Zilong memenangkan pertarungan itu, yang membuat Jenderal Han menarik mundur semua pasukannya. Kini kerajaan Wei dikuasai oleh cucu Cao Cao yang bernama Cao Ying. Zilong lalu melanjutkan ekspedisi, tapi di tengah perjalanannya ada penyerangan secara tiba-tiba oleh pasukan Wei.
peperangan besar terjadi. Banyak dari kedua pasukan yang harus mati. Para pasukan Wei berhasil mengepung dari berbagai sisi, sehingga Zilong mau tidak mau harus menarik pasukannya menuju ke arah barat, yaitu di kuil Poenik. Sesampainya di sana, Zilong membuka surat yang kedua. Di situ dijelaskan bahwa Zilong diperintahkan untuk menahan pasukan Cao Ying sembari menunggu bantuan dari Guan Yu dan Zhang Fei. Lagi dan lagi pasukan Cao datang dengan jumlah yang sangat besar. Mereka kembali menyerang pasukan Liu Bei. Pertempuran hebat akhirnya terjadi. Zilong menyuruh anak didiknya untuk perang melawan pasukan Cao Cao. Cao Ying lalu menghentikan pertarungan itu, tapi naas, putra Jenderal Han harus tewas dalam pertempuran itu. Cao Ying adalah gadis yang licik. Ia menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi pasukan Liu yang tewas, lalu memainkan lagu sedih yang membuat semangat prajurit Zilong melemah. Luo lalu pergi menghampiri Cao Ying untuk memberikan pedang yang pernah Zilong dapat ketika bertarung melawan kakeknya. Singkat cerita, Ying mendapat kabar bahwa Guan Yu dan Zhang Fei sudah tewas bersama pasukannya. Ying lalu menantang Zilong untuk bertarung 1 lawan 1, dan Zilong diberi sebuah kain milik Guan Yu dan Zhang Fei, pertanda pasukan Cao sudah berhasil membunuh mereka. Zilong akhirnya melakukan pertempuran yang sangat sengit dengan Cao Yi. Beruntung, dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Keduanya sama-sama terluka. Ying terluka di bagian leher, sementara Zilong terpanah di bagian dadanya. Lagi dan lagi, Ying kembali mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang pasukan Liu. Pasukan Liu dipimpin oleh 4 pemuda bersaudara, dan pasukan Cao dipimpin Jenderal Han. Kedua pasukan itu melakukan pertempuran yang sangat sengit. Satu demi satu pasukan mulai gugur. Tampak juga anak didik Zhao Zilong yang bertarung dengan Jenderal Han. Mereka berdua kelihatan mempunyai kekuatan bertarung yang sepadan. Sementara Ying terus-menerus membunyikan alat musiknya. Dalam pertempuran itu, semua pasukan Zilong harus gugur, termasuk anak didiknya dan Jenderal Han yang sama-sama tewas saat bertarung. Kini satu-satunya pasukan Liu yang tersisa hanyalah Zilong bersama Luo. Saat itu, Luo berbicara dan memberitahu kepada Zilong bahwa dirinya ialah orang yang membocorkan informasi kepada Cao Ying. Cao Ying menjanjikan akan menjadikan Luo sebagai jenderal di kerajaan Wei. Itu semua Luo lakukan karena dia iri dengan Zilong. Luo lebih lama menjadi prajurit, tapi apa yang dia dapat tak sebanding dengan yang Zilong dapatkan. Zilong bertarung untuk kerajaan dan warganya, sedangkan Luo bertarung untuk dirinya sendiri. Namun, Luo akhirnya sadar dan menyesali semua perbuatannya selama ini. Lalu, Zilong memutuskan melepas rompi besinya dan menyuruh Luo mencabut anak panah yang tertancap di dadanya. Ia lalu melakukan penyerangan terakhir kepada pasukan Cao Ying, dan film pun tamat. Oke guys, mungkin sekian pembahasan film pada video kali ini. Semoga kalian suka dengan konten ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, serta subscribe juga ya teman-teman. Akhir kata, see you to the next video and goodbye.